Selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan aktifkan lonceng. Kali ini kita akan membahas tentang litosfer dan pemanfaatannya, bagian 1. Litosfer dan manfaatnya. 1. Pengertian litosfer. Secara etimologi, litosfer berasal dari kata litos, berarti batu, dan sphere atau sphaira yang berarti bulatan. Oleh karena itu, litosfer artinya adalah lapisan batuan yang membentuk kulit bumi. Litosfer merupakan lapisan bumi paling atas setebal 66 km yang terdiri dari batuan. Oleh karena itu, litosfer sering diartikan sebagai pembentuk muka bumi yang terdiri dari batuan dan mineral. 2. Macam-macam batuan penyusun litosfer: batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. A. Batuan beku. Batuan beku terbentuk dari magma pijar yang membeku dan menjadi padat karena proses pendinginan. Ada 3 jenis, yaitu batuan tubir, batuan leleran, dan batuan korok. 1. Batuan tubir. Batuan tubir disebut juga batuan kristal karena terdiri dari kristal-kristal dan proses pembentukannya terjadi di dalam kulit bumi. Batuan tubir memiliki bongkahan kristal yang berukuran besar sebagai akibat dari proses pendinginan yang berjalan lambat. Contoh batuan tubir adalah batu granit. 2. Batuan leleran atau batuan beku luar. Batuan ini disebut sebagai batuan beku luar karena proses pembekuannya terjadi di bagian luar kulit bumi. Oleh karena itu, penurunan temperaturnya juga terjadi sangat cepat. Batuan leleran dapat berbentuk kristal kecil, kristal besar, maupun bahan amorf. Contohnya liparit. Salah satu contoh batuan leleran adalah batu apung. 3. Batuan korok atau gang. Sesuai namanya, jenis batuan yang satu ini terbentuk di korok atau gang. Karena lokasinya yang dekat dengan permukaan, proses pendinginan batuan tersebut juga berlangsung lebih cepat. Batuan korok dapat berupa kristal kecil dan kristal besar. Salah satu contoh batuan korok adalah granit fosfer. B. Batuan sedimen atau endapan. Batuan sedimen terbentuk dari endapan dari struktur batuan yang mudah lepas dan terbawa air, angin, dan es. Lama-kelamaan, endapan tersebut akan menumpuk dan kemudian mengeras, kemudian terbentuk menjadi batuan. Oleh karena itu, nama batuannya adalah batuan sedimen atau endapan. Jenis-jenis batuan endapan berdasarkan tempat terjadinya. 1. Batuan sedimen kontinental adalah batuan sedimen yang proses pengendapannya terjadi di darat. Contohnya terjadi di tanah los dan tanah gurun pasir. 2. Batuan sedimen marin. Sesuai dengan namanya, proses pengendapan batuan sedimen marin terjadi di laut, seperti di endapan radiolaria di laut dalam, lumpur biru di pantai, dan lumpur merah. 3. Batuan sedimen lacustre adalah batuan sedimen yang pengendapannya terjadi di danau, misalnya tuf danau dan tanah liat danau. Jenis batuan sedimen berdasar proses pembentukannya. 1. Batuan sedimen klastik.
yaitu batuan asal yang mengalami penghancuran secara mekanis dari ukuran besar menjadi kecil. Setelah itu, batuan tersebut mengalami pengendapan dan membentuk batuan endapan klastik. Salah satu batuan endapan klastik adalah batuan pasir dan batu lempung atau shale. 2. Batuan sedimen kimiawi adalah batuan yang terjadi karena proses kimiawi seperti penguapan, pelarutan, dan dehidrasi. Contoh batuan sedimen kimiawi yang terjadi secara langsung adalah batuan sedimen kapur, yaitu stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit tersebut dapat ditemukan di gua-gua kapur. 3. Batuan sedimen organik merupakan batuan yang dalam proses pengendapannya mendapat bantuan dari organisme, antara lain sisa-sisa bangkai binatang yang tertimbun di dasar laut. Contohnya kerang dan terumbu karang. B. Batuan metamorf. 1. Pengertian. Batuan metamorf adalah batuan hasil perubahan dari batuan beku dan batuan endapan yang terjadi akibat proses metamorfosis. Batuan metamorf sering disebut batuan berubah bentuk. 2. Faktor penyebab terjadinya batuan metamorf. A. Suhu tinggi. B. Tekanan tinggi. C. Kombinasi suhu dan tekanan tinggi. 3. Manfaat lapisan litosfer. A. Sebagai sumber energi, misalnya minyak bumi dan batu bara. B. Untuk pemenuhan kebutuhan industri, misalnya besi dan aluminium. C. Sebagai bahan pembuatan perhiasan, misalnya emas, perak, intan, dan lain-lain. D. Sebagai sumber energi dan bahan peledak, contohnya uranium. E. Sumber bahan baku pupuk, misalnya nitrogen dan fosfat. Demikian, sekian, dan terima kasih.